Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah contoh suri yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap berada di jalannya dan senantiasa tetap mengikuti sunnah-sunnah daripada beliau. Jangan sampai kita lari, jangan sampai kita menjauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Salam hormat kami kepada Ayahanda pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Sabadolok, Ibunda Aisyah Desa Sabadolok, seluruh angkatan muda Muhammadiyah, baik yaitu dari pemuda Muhammadiyah yang dari cabang maupun dari yang ranting. Adong juga di son mungkin ya dari Indonesia, ada juga dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebelumnya manggil maaf kami Ayahanda Ibunda, mungkin ontar songon mengajari unte nomor duri, tetapi pas di kesempatan nasa lewat kami diamanahkan mengalihin sautik ceramah. Sebenarnya kami mengalihin tausiah, tapi kami pikir indah sanggup kami mengalihin tausiah, cukup dengan menggunakan kata-kata ceramah singkat saja. Jadi tersebut mengajari unte nomor duri, madu paham, tetapi harus kita asah kembali karena ad-dinun nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, bukan hai manusia. Ini adalah sebuah panggilan istimewa kepada kita umat muslim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang mana tujuan akhir daripada puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain, hanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Tidak saja dari Nabi, kita bakal menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Kira-kira kita malu siap kita menghadapi bulan suci atau masih modal berbeda, masih marni pidobe, atau masih dibuai oleh rayuan setan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, maka pantas sajalah ketika Nabi Muhammad SAW mau berkhatib, mau berkhutbah, pada tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Dan pada tangga yang kedua beliau juga tetap mengucapkan amin. Dan pada tangga yang ketiga beliau juga mengucapkan amin. Lantas hadirin, para sahabat bertanya, setelah selesai melaksanakan khutbah Jumat, para sahabat bertanya kepada beliau, asal kira-kira habis berkhutbah ditanya, asal indah ketika pas berkhutbah, oh Nabi, asal Nabi diucapkan ku amin. Asal kira-kira sama ini, karena kita tidak boleh berbicara sedang khutbah. Kita tidak boleh berbicara ketika khutbah, kita harus mendengarkannya. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi itu ketika Nabi Muhammad SAW telah turun dari mimbar dan telah selesai melaksanakan khutbah Jumat. Ya Nabi, kenapa tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Ternyata hadirin, setelah Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya pada tangga yang pertama, Jibril berkata, celakalah bagi orang-orang yang apabila disebutkan namaku dia tidak bersolawat. Itu kata Jibril, dan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Amin yang pertama dikatakan Nabi, celakalah dan hina-hinalah orang yang mengatakan, orang yang apabila mendengar menyebut namaku dia tidak mau bersolawat. Jadi harus banyak-banyak kita bersolawat.
Fabahar bersolawat. Semakin banyak kita bersolawat, semakin murah rezeki kita. Ayuhal hadirun rahimahullah. Pada ucapan amin yang kedua, kira-kira kenapa Nabi Muhammad juga mengucapkan amin? Ternyata disampaikan oleh Jibril juga, celaka, hina dan dinalah orang-orang yang ketika berada dengan orang tuanya dia tidak mau berbakti. Ayuhal hadirun rahimahullah. Arti bakti ini sangat banyak. Jadi Abu Indah berbakti dan orang tua termasuk kita, termasuk Nabi Dokter Nabi alakna celaka. Hadirin yang ketiga, celaka hina dinalah orang yang apabila menjumpai bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampunkan dosanya, hanya bagaikan air lalu batu sok. Ketika puasa dia puasa, tetapi tidak ada gas di dalam dirinya. Dia hanya melaksanakan puasa. Allah maafkan puasa. Ampun puasa riang-riang do kan? Ya. Ampun puasa riang-riang do. Jadi ketika dia berpuasa, Allah tidak mengampunkan dosanya. Jadi ada tiga golongan orang-orang yang pernah dikatakan Nabi amin. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang demikian. Baik, kita fokuskan pada poin yang ketiga. Celaka hina dinalah orang yang apabila bertemu bulan suci Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosanya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwa hukum daripada berpuasa itu adalah wajib. Kalau kita mengaku kita adalah orang muslim, kita mengaku adalah orang mukmin, maka hukum bagi kita semua adalah wajib. Ketika kita melaksanakannya itu berpahala, dan ketika kita meninggalkannya itu adalah dosa bagi kita. Terserah kita mau memilih pahala atau memilih dosa. Tetapi saya lebih fokuskan kepada seluruh angkatan muda Muhammadiyah yang ada di majelis ini. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Indah saja lilnaibeh kita bakal menghadapi yang namanya puasa. Kira-kira ahadun mari kita persiapkan menghadapi puasa. Atau seorang dukun nanti itu nama orang dupena masih enak dibuai oleh buayan setan. Nangkut ke puasa kita marpanggil ndak gunana puasa ini dengan nangku mangan butong bituang. Iya kan? Itu adalah godaan daripada setan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah bergembira. Maka kita harus sadar bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah bergembira. Ulang dogon, robu sema bulan Ramadan. Malay mabitu aku tul puluari. Dangol naibaya. Ulang dogon songoni. Ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita harus berbahagia. Kenapa? Karena sesungguhnya mesin yang ada di perut kita itu lo jadi yang menggiling ahai saja pencernaan. Jadi baik puasa sekali. Baiknya dulu puasa pasihat jolo masih di servis jolo. Jadi di mana waktu kita menyervis? Di bulan suci Ramadan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara 11 bulan, 11 bulan kita selalu memberikan kesenangan kepada perut kita. Selalu memberikan pekerjaan kepada perut kita. Alangkah lebih baiknya jika 1 bulan saja kita sisakan untuk membersihkan, menyervis, payas konna, ansur ias dituantai, ansur ias dirintai, maka kita harus bersaum. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Paham dong kira-kira? Ya. Yang kedua, apa yang harus kita penuhi sebelum menyambut bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah memiliki ilmu sebelum Anda berpuasa. Jadi ulang sampai kita taklid puasa mangan dikalak mangan